Jadi utang pemerintah itu dengan utang luar negeri beda, beririsan, ada titik samanya tapi banyak juga titik bedanya. Per 31 Desember itu 18.665 triliun, ini saya bulatkan ya. Artinya di selama era Pak Prabowo ini BUMN non keuangan itu utangnya meningkat. Nah, yang berupa valuta asing 26,16%. Wah, itu yang suka dikemukakan oleh pemerintah. Kita itu aman karena utangnya adalah rupiah. Hati-hati ya, 26,16% dari 18.665 itu banyak. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti apa yang disebut sebagai utang sektor publik ya. Nah, datanya itu dipublikasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Tetapi belakangan ini memang yang lebih dahulu mempublikasi itu adalah Bank Indonesia dan relatif disiplin ya. Dipublikasi setiap 3 bulan, triwulan untuk kondisi beberapa bulan sebelumnya. Nah, yang terkini adalah utang sektor publik per 31 Desember. Dipublikasi di akhir Maret, jadi 3 bulan kemudian ya. Nah, nama dokumennya adalah Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI). Tapi ini agak unik ya, tidak ada penjelasan verbal tetapi berupa file Excel. Jadi agak sedikit memerlukan effort ya, karena tidak ada di siaran persnya Bank Indonesia maupun siaran persnya Kementerian Keuangan. Tetapi saya sudah katakan tadi, Bank Indonesia cukup disiplin dalam penerbitan dokumen ini, SUSPI ini. Nah, disebut, saya ulangi, Statistik Utang Sektor Publik Indonesia, SUSPI ya singkatannya. Nah, apa yang dimaksud dengan SUSPI itu dijelaskan di dalam dokumen yang disebut dengan metadata SUSPI. Jadi bukan di dokumen SUSPI-nya. Metadata itu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan data, bagaimana perolehannya. Ya, ada beberapa disclaimer-nya di sana. Kalau buat yang pengamat serius gitu ya, buat kawan-kawan yang sedang studi untuk mempelajarinya harus baca juga metadata. Nah, di situ antara lain disebutkan yang utama, sektor publik yang dimaksud dalam statistik tersebut adalah semua unit institusi residen. Berarti residen maksudnya penduduk ya dalam negeri, yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh unit pemerintah. Ini tepatnya negara ya, yaitu semua unit dalam sektor pemerintah umum dan korporasi publik. Nah, berarti korporasi publik ini bahasa lain dari BUMN ya. Sebenarnya nggak hanya BUMN, termasuk BUMD dan sejenisnya. Nah, pengendalian yang dimaksud oleh statistik ini adalah kemampuan untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasional dari suatu korporasi. Secara sederhana, unit yang termasuk dalam ini adalah tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Bank Indonesia juga sebagai lembaga korporasi keuangan publik. Nah, sebetulnya ada BUMD, ada BPD, tapi dikatakan, nah, Bank Indonesia di dalam metadata itu mengakui belum semua institusi per definisi itu dilaporkan dalam SUSPI. Ada alasan-alasan teknis, dikatakan masih akan terus disempurnakan penyusunan datanya. Contoh yang belum disajikan itu adalah data utang Bank Pembangunan Daerah, begitu juga BUMD ya. Sedangkan data badan usaha milik negara belum seluruhnya diperhitungkan. Saya sudah ngutak-atik ya antara 85%-an ya dari BUMN yang tersaji. Nah, mengapa? Karena di dalam SUSPI itu data utang BUMN itu dari sumber data counterpart mirroring data. Jadi tidak langsung dari laporan keuangan BUMN. Karena memang lebih lambat ya laporan keuangan BUMN. Nah, dan tahunan kan. Ya, sementara yang mirroring data ini dalam kontrol Bank Indonesia ya. Dengan dia bisa mengakses itu kepada
OJK maupun pada buku dia sendiri, itu ada laporan bank umum terintegrasi, misalnya itu kan wajib itu, dan sistem informasi utang luar negeri. Dua-duanya datanya bisa diolah oleh Bank Indonesia untuk mendapatkan atau menghitung data utang BUMN. Tapi karena mirroring tadi tidak seluruhnya tercantum ya. Jadi bukan dari laporan keuangan BUMN. Saya dalam beberapa tahun ini mencermati ya kira-kira antara 85% aja, ya sebagian besar sudah masuk. Bahkan mungkin bisa jadi kalau semakin baik pembukuannya BUMN bisa jadi 90% nantinya. Nah, kira-kira begitu. Maka data terkininya, data per 31 Desember yang dipublikasi di akhir Maret 3 bulan kemudian, itu posisi outstanding, ya seperti juga posisi utang pemerintah gitu ya, per 31 Desember itu 18.665 triliun, ini saya bulatkan ya, 18.665. Nah, sejauh yang disajikan, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, itu ada pengklasifikasian empat unit ya, satu pemerintah pusat, dua pemerintah daerah, ya, central government, ya, jadi pemerintah pusat, lalu ada pemerintah daerah, lalu ada korporasi publik non keuangan. Ya sebutlah ini BUMN non keuangan, jadi seperti BUMN Karya, BUMN Energi itu masuk korporasi publik non keuangan. Nah, di sini yang saya bilang tadi kebanyakan mirroring, tidak sepenuhnya tersaji di korporasi publik non keuangan. Satunya lagi korporasi publik keuangan. Ini Bank Indonesia, Bank BUMN. Nah, ini relatif hampir tercakup seluruhnya sudah ya. Karena tadi sumber datanya adalah data laporan bank terintegrasi dan laporan utang luar negeri. Jadi kalau korporasi publik non keuangan yang nyaris tidak punya utang luar negeri dan juga tidak terintegrasi langsung dalam laporan bank umum, jadi maksudnya rekeningnya tidak bisa sepenuhnya dilihat di situ. Nah, dari 4 komponen itu rinciannya, pemerintah pusat kurang lebih 9.658 triliun ya. Ini mirip dengan yang dinyatakan pemerintah, data sementara 9.638, selisih 20 triliun ya. Nah, ini biasa kalau selisih-selisih begini. Yang pemerintah mengumumkan utangnya 9.638. Kalau dalam SUSP ini 9.658. Nah, itu merupakan 51,75% dari total utang publik. Jadi lebih dari separuh, lebih sedikit. Sedangkan pemerintah daerah masih kecil ya, ini baru wacana pemerintah daerah mau buat obligasi dan sebagainya, itu nanti meningkatkan. Sejauh ini nilainya 79,81 triliun, 80 triliun ya kita bulatkan, itu kurang dari 0,5% dari total ya. Nah, sedangkan korporasi publik non keuangan, ya ini BUMN Karya dan lain-lain itu yang tersaji di SUSPI ya, jadi tidak seluruhnya, itu 1.151 triliun, kurang lebih 6,17% dari total. Sedangkan korporasi publik keuangan, Bank Indonesia dan Bank BUMN terutama, itu mencapai 7.776 triliun, jadi 41,66%. Memang perlu diketahui ya bahwa di sini ini termasuk simpanan, karena bank itu kan simpanan masyarakat, tabungan, deposito, giro itu dianggap utang kan secara neraca, sehingga diperlakukan sebagai utang. Jadi 7.776 triliun ini. Itu komposisi per 31 Desember 2025. Lalu kita mau tahu 18.665 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Nah, dari grafik berikut. Yang biru itu saya menyajikan data nominal ya, itu di situ satuannya miliar, tapi saya tulis di atasnya angka triliunnya. Ya, tadi 18.665 triliun, tapi berdasarkan grafik ini sebenarnya satuannya miliar ya. Itu adalah gambaran posisi utang. Nah, semua batang biru itu menunjukkan posisi utang pada akhir tahun bersangkutan. Nah, kalau kita lihat sepintas saja, itu nilainya terus menaik ya, nyaris tidak pernah turun kan, terus menanjak. Nah, tahun 2020 ketika ada COVID itu lonjakannya cukup drastis, dan dulu pada tahun 2014 juga ada beberapa kejadian yang membuat dia melonjak di situ.
terutama melonjak 2014 itu perubahan definisi ya. Jadi sebetulnya kurang apple to apple dengan tahun sebelum 2014. Definisi utang sektor publiknya berubah. Jadi tingginya naik itu sebenarnya tidak terlalu mencerminkan. Kalau mau perbandingan yang lebih tepat ya dari 2014 sampai 2025 itu definisinya sama. Nah, garis orange itu menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tahun 2025 tadi selama setahun itu utang sektor publik bertambah 8,29% dibandingkan akhir tahun 2024. Kalau dilihat gambarnya ini 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir itu relatif pertumbuhannya di kisaran 8 sampai 9% ya. Jadi relatif sama. Jadi tetapi juga bisa dikatakan ya terus tumbuh minimal segitu. Nah, tahun-tahun sebelumnya sempat tumbuh lebih tinggi. Nah, ini antara lain mungkin juga dipicu oleh tahun-tahun 2017, 18 itu dipicu oleh proyek infrastruktur ya. Jadi utang sektor publik non keuangannya agak meningkat. Nah, pelan-pelan kan mulai dibayar kan. Nah, sedangkan 2020 ya karena ada COVID itu memang ada beberapa peningkatan utang, terutama utang pemerintah ya yang menyumbang banyak naik di 2020 itu. Ini gambarannya utang sektor publik dan pertumbuhannya. Nah, sebagaimana juga utang pemerintah, meskipun dari sisi ini tidak pernah Bank Indonesia maupun pemerintah mengumumkan soal kenaikan ini. Saya ulangi sekali lagi, data disajikan, tapi tidak ada siaran pers baik oleh Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan tentang utang sektor publik ini. Karena itu kan di netizen berkembang, itu kalau ditambahkan dengan BUMN 20.000 triliun, nah ini hampir kan 18.665. Nah, saya katakan tadi netizen juga nggak sepenuhnya salah, kan dia jumlahkan aja. Jadi memang di kisaran 20-21 ribu. Karena sekitar 1.500-nya itu memang belum tersaji di data SUSPI ini. Ya. Nah, biasanya pemerintah tidak pernah menyampaikan ini secara terbuka ya. Nah, saya juga berdasarkan pemerintah biasa menyajikan utang pemerintah rasionya terhadap PDB. Boleh dong kita membandingkan dengan rasio atas PDB. Apa keperluannya? Nah, biasanya kan dikatakan aman karena menganggap utang pemerintah itu akan bisa dibayar. PDB-nya kan gede. Dari PDB itu kan ada nanti kalau PDB-nya meningkat itu pajak bisa meningkat. Begitu juga dengan pendapatan negara bukan pajak. Dari situ bisa bayar utang. Kira-kira begitu kan logikanya utang aman dari rasio utang atas PDB. Meskipun itu sebetulnya hanya salah satu indikator dan relatif tidak satu-satunya yang dipakai dalam analisis. Karena PDB adalah pendapatan nasional ya, pendapatan seluruh komponen. Sedangkan utangnya kan utang dan beban utang pemerintah. Jadi untuk kasus utang pemerintah sebetulnya lebih relevan membandingkan utang pemerintah dengan pendapatan APBN, pendapatan negara. Tapi okelah dua-duanya bisa dipakai. Nah, untuk kali ini PDB boleh dong kita menganggap karena ini utang komponen sektor publik, nggak termasuk utang masyarakat swasta ya, nggak masuk loh ini. Itu boleh juga kita kan membandingkan dengan PDB untuk memperlihatkan utang itu kebanyakan nggak gitu dibandingkan dengan pendapatan seluruh komponen itu. Nah, maka didapatlah 18.665 triliun di 2025 per 31 Desember dibandingkan dengan PDB tahun 2025 yang 23.821 triliun. Dapat rasio 78,35%. Nah, maka yang biru ini sama dengan grafik sebelumnya menunjukkan nominal-nominal tiap akhir tahun. Sedangkan yang garis orange itu menunjukkan rasionya atas PDB. Kalau kita lihat rasio 78,35% ini adalah yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Hanya sedikit lebih rendah dibandingkan 2020 dan 2021. Ingat 20 dan 2021 utang pemerintah melonjak karena pandemi dan upaya pemulihan. Nah, pelan-pelan laju utang pemerintah
tetap naik tapi sedikit berkurang dibandingkan laju ketika 2020-2021 karena itu rasio ini tinggi. Dan kalau kita tarik ke tahun yang lama, tapi saya ulangi tadi, kurang fair sebenarnya kalau membandingkan dari sebelum 2014 karena definisinya beda. Anggap aja kita bandingin dengan ketika definisinya sudah sama 2014. Itu rasionya baru 54,68%. Jadi utang pada saat itu dibandingkan PDB tahun yang bersangkutan. Jadi ini menunjukkan laju PDB itu lebih lambat dibandingkan laju utang sektor publik. Nah, tadi di depan kita juga sudah lihat utang pemerintah pusat ya. Nah, kita lihat ini, tapi saya di sini menggabungkan pemerintah pusat ditambah daerah. Tadi kan pusatnya kurang lebih 9678 tambah 80. Nah, ini total dari utang general government, pemerintahan umum 9738. Tapi karena pemerintah daerahnya kecil ya dan relatif bertahan di 70 sampai 80 triliun, ini sekaligus sebetulnya bisa dipakai menggambarkan laju utang pemerintah. Nah, pertumbuhannya begitu. Jadi bagaimanapun utang pemerintah terus meningkat dan tahun 2025 ini lajunya lebih tinggi dari 23 dan 24. Memang 21, 20, 21, 22 masih tinggi. Saya ulangi karena penanganan COVID dan pemulihan kan 21, 22 masih pemulihan. Dan di masa-masa yang lalu juga utang pemerintah sempat naik 16, 17, kenaikannya itu persentasenya tinggi antara lain karena proyek infrastruktur yang digenjot oleh pemerintahan Jokowi. Ini general government dan pertumbuhannya. Bagaimana dengan perusahaan keuangan publik, Public Financial Corporation? Terutama sekali isinya ini Bank Indonesia dan Bank BUMN. Nah, ini relatif kenaikannya landai di kisaran 5-6%, tapi selalu naik ya, tidak pernah turun nyaris. Ya, tidak pernah turun, hanya lajunya yang turun, tapi nilainya naik. Nah, saya ingatkan lagi, definisi tahun 2014 sebelum 2014 itu berbeda ya. Jadi kita bisa melihat angka pertumbuhannya 2015 sampai 2025. Nah, tetapi lajunya juga hampir sama dengan sebelum 2014 ketika definisinya berbeda ya. Nah, dengan kata lain, perusahaan keuangan publik ini, bank maupun Bank Indonesia ya peningkatannya seperti itu. Tapi jangan lupa ya, di sini termasuk dana pihak ketiga yang ditabung di bank. Di sini biasanya ada perdebatan. Ya ini nggak apa-apa karena itu kan cuma simpanan masyarakat. Saya sebagai ekonom mengingatkan betul dalam kondisi normal bisa dikatakan utang bank yang berupa simpanan masyarakat itu tidak risikonya sangat rendah. Artinya karena itu kan ya keluar masuk ya. Tetapi kalau situasinya memburuk tiba-tiba itu penarikan simpanan masyarakat itu tetap saja berarti utang. Jadi bagaimanapun kita tetap harus melihat ini ketika dia landai begini, ini normal berarti kan laju utangnya bank terhadap nasabah itu ya sebegitu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang Public Non-Financial Corporation, BUMN non-keuangan, sebutlah begitu ya yang paling utama. Nah, itu kelihatan bahwa memang 2017, 18 itu terutama 18 naiknya itu pesat ya. Nah, perlahan-lahan melandai, jadi relatif turun naik, tetapi tidak lagi nilai di tahun 2018, 2019 itu 2019, 2020 dengan 2025 ini tidak jauh berbeda. Jadi relatif fluktuasi, tetapi di belakangan dia pernah turun gitu. Jadi ini kan beberapa tahun 23, 24 itu turun dibandingkan 22. Nah, menariknya di 2025 tiba-tiba naik lagi ya, naik 15,56% dibandingkan 2024. Ini fenomena menarik ya. Artinya di selama era Pak Prabowo ini BUMN non keuangan itu utangnya meningkat. Kalau dari data ini, nah, ini yang kita harus perhatikan untuk risiko kedepannya ya. Di sini ya Garuda, ya PLN, ya Pertamina. Tapi tadi perhitungan penyajiannya tidak persis seperti yang dicantumkan di laporan keuangan BUMN bersangkutan. Tapi sederhananya ya
mau waskita karya, kemudian utama karya dan seterusnya masuk di sini. Gitu ya, untuk bisa memahami apa yang dimaksud utang sektor publik. Nah, saya sebetulnya membandingkan, tapi ini kebetulan belum sempat saya rubah angkanya. Angkanya masih angka 2024 dan 2025 kecampur. Tapi ini dengan maksud supaya pemirsa saya ini membedakan nih. Kadang kan kita kecampur tuh ketika ada pengumuman utang luar negeri. Ini utang luar negeri masih data 2024 ya. 440 miliar dolar lalu ditriliunkan rupiah gitu. Dianggap utang pemerintah, enggak ya. Ini saya ingin menyampaikan saja 3 istilah ini beda nih. Kalau utang pemerintah pusat, itu utang pemerintah biasanya maksudnya utang pemerintah pusat. Itu ada yang utang luar negeri pemerintah, ada yang utang dalam negeri pemerintah. Ya. Secara bentuk ada yang berupa SBN, surat berharga negara, ada yang berupa pinjaman. Nah, SBN itu ada yang falas, ada yang rupiah. Kalau definisi di SUSPI ini, SBN yang rupiah pun kalau dipegang asing itu namanya utang luar negeri ya, tapi tetap dia masuk SUSPI semua. Jadi utang pemerintah itu dengan utang luar negeri beda, beririsan, ada titik samanya, tapi banyak juga titik bedanya. Jadi analisisnya harus beda. Utang pemerintah pusat terdiri dari utang dalam negeri pemerintah pusat dan utang luar negeri pemerintah pusat berbentuk pinjaman maupun surat berharga negara. Sedangkan utang luar negeri itu ada utang luar negeri pemerintah. Nah, sama kan dengan data yang di utang pemerintah, tapi khusus utang luar negerinya. Tapi ada utang luar negeri swasta. Di utang pemerintah nggak ada utang swasta. Lalu juga ada utang Bank Indonesia. Nggak ada di utang pemerintah pusat. Utang luar negeri Bank Indonesia itu sendiri. Jadi utang luar negeri 3 komponennya. Nah, sementara utang sektor publik tadi sudah kita bahas, dia tidak sama dengan utang pemerintah dan tidak sama dengan utang luar negeri, beririsan ya. Nah, untuk utang pemerintah itu dahulunya dipublikasi setiap bulan di dalam APBN kita. Tapi tahun 2025 kemarin dirubah, diumumkan tiap 3 bulan. Itu pun tidak bersamaan dengan APBN kita. Jadi kita baru informasinya itu sudah kalah update bahkan dengan Sulni. Kalau Sulni tiap bulan diumumkan Bank Indonesia, statistik utang luar negeri Indonesia itu tiap bulan. Sementara utang pemerintah pusat hanya siaran pers. Ya, siaran pers, rilis dari Kementerian Keuangan sekarang tiap 3 bulan. Dahulu di tahun 2024 ke sana itu di setiap bulan ada untuk kondisi bulan sebelumnya. Nah, semua ini penting dan masing-masing punya indikator aman tidak aman, soal bebannya. Kalau misalnya utang pemerintah pusat itu bisa dihitung rasio atas PDB, bisa dihitung rasio atas pendapatan, dan yang paling penting yang belakangan banyak menjadi sorotan namanya debt service ratio, beban utang pemerintah. Debt service terdiri dari 2, beban pembayaran pokok. Pembayaran pokok itu cicilan kalau pinjaman, kalau SBN pelunasan yang jatuh tempo, dan ada bunga. Nah, yang paling banyak disoroti oleh lembaga rating dan juga pengamat ekonomi yang mungkin cukup serius itu adalah debt service khusus bunga ya, interest payment debt ratio. Jadi yang disebut-sebut oleh Fitch misalnya Indonesia kalau lebih dari 17% itu sebetulnya sudah rawan. Padahal sekarang sudah 18,6 ya tahun 2025 tadi. Maksudnya Fitch kalau di depan masih segitu, wah, bisa ditinjau itu kita levelnya ya. Level kita layak investasinya bisa ditinjau. Sedangkan IMF misalnya mengingatkan banyak negara itu yang aman itu 7-10% khusus untuk rasio bunga utang. Tadi kita sudah 18,5% lebih. Utang luar negeri lain lagi debt service rasionya. Debt service rasionya ya bayar utang ke luar negeri, ya bunga maupun cicilannya, tetapi penyebutnya kalau utang pemerintah penyebutnya pendapatan, kalau utang luar negeri penyebutnya tuh ekspor. Nah, biasanya dipakai ekspor barang dan jasa, nilai ekspor ya.
Sedangkan utang sektor publik tidak ada data tentang cicilannya, tidak disajikan. Tapi kita bisa menghitung tadi rasio atas PDB-nya yang meningkat. Juga tidak ada batas aman atau tidak aman menurut kajian. Nggak ada. Kurang lebih begitu ya. Nah, saya tambahkan informasi, kalau diulangi lagi, yang 18.665 triliun itu terdiri dari utang pemerintah kurang lebih 51,29%, lembaga keuangan publik ya 41,68%, lalu lembaga publik non keuangan itu 6,17%, lalu pemerintah daerah tadi 0,43%. Nah, yang kanan ini penting informasinya, bahwa dari utang 18.665 itu yang bersifat jangka pendek. Jangka pendek itu baik karena waktu pinjam jangka pendek atau yang jangka panjang tapi akan dilunasi setahun ini. Nah, di sini masuklah simpanan masyarakat di bank tadi termasuk jangka pendek jatuhnya. Jadi porsinya cukup besar ya. Jadi yang panjang 84%, yang jangka pendek 46%. Ya, meskipun nanti kalau tidak diikutkan yang simpanan di bank, itu mungkin kisarannya 10-15%, tapi tidak ada datanya, harus diolah. Disajikan pula informasi bahwa utang sebanyak 18.665 triliun itu ada yang terutama paling besar berupa rupiah. Jadi utangnya itu dinyatakan dalam rupiah itu 74%, 73,84%. Nah, yang berupa valuta asing 26,16%. Wah, itu yang suka dikemukakan oleh pemerintah. Kita itu aman karena utangnya adalah rupiah. Hati-hati ya, 26,16% dari 18.665 itu banyak. Jadi jelas faktor 26% itu kalau dalam industri keuangan. Nah, di samping itu kita juga harus melihat kreditur. Jadi benar rupiah tapi dipegang asing. Ya, itu ada. Dan kalau dilihat komposisi ini, menarik ya, kreditur asing itu justru lebih sedikit dibandingkan valuta asing, karena dia pegang rupiah hanya 25,14%, 25% lah, sementara yang kreditur domestik 75%. Artinya kreditur domestik itu ya bisa bisa memberi utang, mau SBN Palas, mau dia bank mengutangi bank BUMN, mengutangi BUMN korporasi, itu dalam bentuk utangan Palas, itu bisa. Nah, ini artinya juga faktor risiko yang harus diperhitungkan. Demikian ya, saya tutup. Tadi kita sudah mengatakan posisi utang sektor publik itu cenderung meningkat selama era Jokowi, terutama karena kenaikan utang pemerintah dan utang BUMN ya. Nah, tapi kemudian utang BUMN-nya melandai. Nah, tren itu sudah berlangsung sebelum pandemi. Ketika pandemi, yang BUMN-nya melandai, tapi yang pemerintah tetap melesat. Dan di 2 tahun terakhir, 24-25 ini utang luar negeri Bank Indonesia meningkat. Utang Bank Indonesia dalam konteks SRBI ya, yang dicatat utang Bank Indonesia ini bukan kewajiban moneternya, tapi utang yang sifatnya surat utang itu. Mengapa meningkat? Karena Bank Indonesia butuh dana untuk beli SBN dan juga untuk memperkuat cadangan devisa, karena dari jualan dia baik itu sertifikat valuta Bank Indonesia atau SUPI kalau yang sukuk, maupun yang SRBI atau yang sukuk juga rupiah, itu kalau dibeli asing sebutlah seperempatnya atau sepertiganya kan Palas masuk begitu. Jadi Bank Indonesia melesat juga. Nah, jadi era Prabowo ini melanjutkan ini, tadi kenaikannya sama saja dengan sebelumnya, bahkan secara rasio atas PDB justru lebih tinggi. Nah, ini informasi-informasi tentang kenaikan-kenaikan yang tadi sudah saya ulas di atas. Nah, analisa atas risiko utang sektor publik jarang dilakukan dan tidak menjadi wacana dalam diskusi kebijakan ekonomi, padahal sangat penting. Nah, tidak salah juga netizen liar, utang 20.000, 21.000 kalau dijumlahkan. Nah, sebetulnya profilnya beda-beda ya. Kalau dia Bank Indonesia mungkin utangnya segitu, tapi tidak berbahaya karena memang profilnya ya beda dari sebagai otoritas moneter. Utang BUMN tergantung BUMN-nya yang mana. Kalau BUMN-nya bank kelihatannya utang juga belum masalah, tapi kalau BUMN yang non keuangan itu mungkin perlu ini sedikit. Tapi bagaimanapun dari ulasan di atas tadi,
faktor pelemahan kurs, faktor ketergantungan terhadap keluar masuknya modal asing untuk memberi utang kepada pemerintah atau kepada BUMN, ya kalau dia beli obligasi BUMN atau dia langsung utang, itu adalah faktor yang sebetulnya tetap merupakan bagian dari risiko. Mungkin beberapa pemirsa saya ini selalu melihat saya sisinya terlalu melihat risiko. Saya kira saya memenuhi kewajiban saja. Biasanya pemerintah menyampaikan best skenario, ini kita akan begini-begini, dan nyaris tidak menyampaikan worst skenario. Nah, sekurang-kurangnya saya kalaupun tidak sampai worst skenario adalah mengungkapkan risiko-risiko dari kondisi terkini kita. Dan dalam hal ini risiko utang sektor publik kita jelas mengalami peningkatan. Lebih khusus lagi utang pemerintah yang sering saya bahas di beberapa asesmen lain. Mudah-mudahan bermanfaat.